Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ketujuh di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, semoga kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini insya Allah kita akan sama-sama merenungkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-86 dengan tema orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka juga tidak ditolong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di edisi sebelumnya kita telah membahas bagaimana akibat dari kaum yang mengambil sebagian dari Alkitab namun membuang sebagian yang lain. Balasan bagi sikap demikian itu adalah kehinaan hidup di dunia dan di akhirat akan mendapat azab yang pedih. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azabi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, latar belakang turunnya ayat ini memang terkait dengan orang-orang Yahudi. Namun ayat Al-Qur'an itu diambil dari keumuman ayat, bukan dari kekhususan sabab turunnya ayat. Sebagaimana kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah atau pengertian dari ayat-ayat Al-Quran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari khususnya sebab ayat itu diturunkan. Termasuk kita sebagai seorang muslim, penting bagi kita untuk mengambil ibrah atau pelajaran dari ayat yang mulia ini. Janganlah kaum muslimin memilih ayat-ayat Al-Quran, mengambil sebagian ayat kemudian mencampakkan sebagian yang lain. Bahkan jika demikian kondisinya, kaum muslimin itu juga bisa terjerumus pada faham akidah sekularisme, fasluddin anil hayah, memisahkan antara kehidupan keseharian dengan kehidupan beragama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ad-Demokratiyah Nizamu Kufrin Yahrumu Akhduha wa Tatbiquha wa Da'watu Ilaiha, karangan Syekh Abdul Qadim Zalum rahimahullah, akidah sekularisme ini saat memisahkan antara kehidupan beragama dengan kehidupan keseharian, ia meniscayakan berbagai kebebasan atau hurriyah dalam kehidupan. Setidaknya ada 4 kebebasan. Waqad tamatsalat hadhil hurriyatul 'ammatu bil hurriyatil arba'i allati hiya hurriyatul i'tiqad wa hurriyatur ra'yi wa hurriyatut tamalluki wa hurriyatus syakhsiyati. Keniscayaan sekularisme sedemikian memunculkan adanya kebebasan berkeyakinan, kebebasan memeluk agama, kemudian bahkan kebebasan mau beragama ataupun tidak. Kemudian yang kedua adalah kebebasan berpendapat. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan dalam memiliki. Dan yang sangat menonjol dalam kebebasan kepemilikan ini adalah adanya ekonomi yang dikenal dengan ekonomi liberalisme kapitalisme. Kemudian yang keempat adalah kebebasan di dalam
perilaku atau hurriyatus syakhsiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali As-Sabuni menjelaskan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sebab kedurhakaan orang-orang Yahudi yang mengambil sebagian dari Alkitab dan membuang sebagian yang lain. Wa qauluhu ta'ala, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Artinya adalah ulaikal mausufuna bima dzukira minal awsafil qabihati humul ladzi istabdilu al hayatad dunya bil akhirati bima'na ikhtiyaruha wa atharuha alal akhirah. Artinya, orang-orang yang digambarkan dengan gambaran buruk tersebut di atas adalah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Artinya mereka lebih memilih dan mengutamakan kehidupan dunia ini daripada kehidupan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul 'adzabu wa la hum yunsarun. Maka tidak ada diringankan siksa atas mereka dan mereka juga tidak akan mendapat pertolongan. Artinya adalah la yufattaru anhumul adzabu sa'atan wahidatan wa laysa lahum nasirun yansuruhum wala majirun yunqidhuhum min adzabillahil alim. Imam Ali As-Sabuni mengatakan bahwa tidak diringankan siksa itu bagi mereka sejam pun, sesaat pun. Mereka tidak memiliki penolong yang dapat menolong mereka dan tidak ada pelindung yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah yang sangat pedih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini juga sungguh mendorong kita sebagai seorang mukmin untuk mengambil Islam ini secara keseluruhan. Tidak ada jalan kemuliaan bagi seorang mukmin baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kecuali mengambil seluruh daripada isi Al-Quran. Mengambil Islam secara kafah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara keseluruhan dan janganlah kalian turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 208. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mulai detik ini, mulai saat ini, marilah kita sama-sama terus menggali pemahaman-pemahaman kita. Terus kita mencari pengetahuan-pengetahuan di dalam Al-Quran. Sehingga insya Allah dengan izin Allah kita maksimal secara keseluruhan mengambil pesan-pesan Al-Quran untuk kehidupan kita di dunia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.